Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Yeni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini dan juga Pak Sony sebagai host yang sudah membantu saya khususnya dalam penugasan saya terakhir, insya Allah Bapak Ibu ya. Ini adalah tugas saya terakhir menjadi pemateri yang kedua. Sebelumnya udah pertama pemateri, udah 2 kali host dan 2 kali moderator. Mudah-mudahan tugasnya bisa saya lengkapi pada malam hari ini, tidak ada halangan apapun, dan bisa segera saya kirim ke kantung tugasnya. Dan tentunya saya juga doakan semoga Bapak Ibu guru juara yang lain bisa segera menyelesaikan tugasnya. Masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, apalagi menjelang bulan puasa ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan tentunya. Baik, sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru juara yang sudah bergabung di room kami di sini. Dan tentunya alhamdulillah Bapak instruktur kita Bapak Wahyu Hidayat berkenan hadir, termasuk Ibu PJ kita Ibu Hajah Lutfi Lestari SPD berkenan hadir di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sedikit berbagi tentang video sebagai media pembelajaran. Apa yang saya sampaikan nanti tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan, tapi kita sama-sama sharing aja. Karena saya juga nggak begitu pakar banget di bidang ini. Tapi setidaknya dengan berbagi ini mudah-mudahan
Nanti banyak hal yang bisa kita dapatkan, termasuk barangkali ada masukan, saya mengharapkan ada masukan, ada input dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan ke depannya. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu saya langsung aja menyampaikan materinya tentang video sebagai media pembelajaran. Untuk lebih update, barangkali saya memperkenalkan diri kembali kepada Bapak Ibu semua, walaupun mungkin sudah banyak yang kenal, tapi nggak ada salahnya, takut ada yang baru kenal atau mungkin sudah lupa lagi. Nama saya Tresa Agustian. Saya beraktivitas mengajar di SMK Negeri 3 Linggabuana Purwakarta, tepatnya daerah Citalang. Dan di waktu luang saya berbagi juga di tempat lain, tepatnya di STIMI Karisma Karawang dan di STIE YPN Karawang. Dan di bawah ini merupakan beberapa media yang bisa bersilaturahmi antara saya dengan Bapak Ibu semua, baik di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, ataupun di email. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa saling berbagi, bisa sharing-sharing untuk kemajuan putra-putri kita, khususnya dan pendidikan Indonesia secara umum. Baik Bapak Ibu, kita melangkah aja ke pemaparan yang pertama tentang pengertian video dan video pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa zaman teknologi sekarang ini banyak sekali media-media yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan untuk alat-alat tambahan kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru. Ya, nah entah berapa banyak perkembangan teknologi khususnya perangkat lunak itu bisa kita manfaatkan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yeni bahwa anak sekarang itu lebih senang sepertinya melihat data secara visual dibanding hanya sebatas mendengarkan ceramah dari Bapak Ibu guru dari kita ya. Mereka lebih senang melihat data secara visual dan audio. Nah, maka dari itu pada kesempatan malam hari ini saya coba sedikit ungkapkan tentang video sebagai media pembelajaran. Baik, nah video sendiri apa? Nah, video sendiri merupakan media audio visual ya yang menampilkan, sebentar Bapak Ibu, ininya agak lobet. Oke. Saya geser biar enggak. Yang menampilkan gerak yang disertai suara yang membentuk suatu kesatuan yang dirangkai menjadi alur dengan pesan-pesan di dalamnya. Untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang disimpan dalam proses penyimpanan pada media pita atau disk. Nah, itu pengertian atau uraian video secara umum barangkali ya. Nah, sementara video pembelajaran sendiri apa? Ini lebih spesifik. Nah, video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran. Sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan lebih menarik. Intinya, mudah-mudahan dengan adanya media pembelajaran berbasis video ini tidak bisa mengurangi rasa bosan mereka sewaktu belajar, Bapak Ibu ya. Nah, media video sendiri memiliki beberapa fungsi sebagai media pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama fungsi atensi. Ya, selanjutnya disebut dengan fungsi afektif dan fungsi kognitif. Fungsi kognitif dan fungsi kompensatoris, maaf ya. Oke, nah fungsi atensi sendiri apa? Yaitu media video dapat menarik perhatian dan mengarahkan konsentrasi audiens pada materi video. Nah, mudah-mudahan kalau selama ini kan kita sering berceramah di depan kelas, kadang-kadang suka ada siswa yang yang cuek atau mengabaikan kita sewaktu berbicara, menyampaikan materi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya media pembelajaran berbasis video ini, konsentrasinya bisa lebih terpusat lagi dan tertarik lagi mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya fungsi afektif, yaitu media video mampu menggugah emosi dan sikap audiens. Yang tadinya malas bisa menjadi
senang menerima pembelajaran tersebut. Nah, itu salah satunya barangkali Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya fungsi kognitif, di mana hal ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran untuk memahami dan mengingat pesan atau informasi yang terkandung dalam gambar atau lambang. Ya, nah itu diharapkan ada akselerasi pencapaian materi yang disampaikan oleh kita Bapak Ibu ya pada putra-putri kita. Nah, sedangkan fungsi kompensatoris adalah memberikan konteks kepada audien yang kemampuannya lemah atau mengorganisasikan dan mengingat kembali informasi yang telah diperoleh. Itu adalah beberapa fungsi yang bisa dikatakan mudah-mudahan diharapkan ada perubahan perilaku putra-putri kita sewaktu belajar, sehingga mereka bisa lebih tertarik, lebih senang tentunya dalam menerima konten pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, video pembelajaran sendiri ditujukan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Artinya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Nah, dalam beberapa sistem, video pembelajaran hanya digunakan sebagai bahan pelengkap materi handout saja. Tidak ada persiapan secara profesional untuk mempresentasikan materi secara menyeluruh. Nah, mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya sebatas sebagai penonton barangkali Bapak Ibu ya, atau sebagai downloader video-video yang beredar di Play Store ataupun di YouTube. Tapi diharapkan kita sebagai uploader, kita yang meng-create video-video tersebut, khususnya video pembelajaran. Karena apa? Karena dengan adanya video pembelajaran yang kita buat, tentunya itu bisa menjadi referensi tambahan buat mereka dikala mereka barangkali lupa dengan apa yang kita sampaikan di kelas secara manual, secara manual ataupun secara ceramah biasa. Nah, dengan adanya video, barangkali mereka bisa membuka kembali, memutar kembali video pembelajaran yang kita buat, dan akselerasi pembelajarannya diharapkan bisa lebih cepat untuk menerima materi-materi tersebut. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, apa saja sih unsur-unsur media video itu? Nah, diantaranya saya kira Bapak Ibu sudah sangat tahu ya, diantaranya ada teks, ada gambar atau image. Ya, gambarnya baik yang gambar biasa ataupun gambar yang animasi, Bapak Ibu ya. Artinya sumber gambarnya bisa berupa gambar memang yang kita foto atau kita capture, ataupun bisa berupa animasi yang kita create sehingga video pembelajaran yang kita buat bisa lebih menarik. Dan tentunya yang berikutnya adalah suara atau audio. Nah, tujuannya dengan adanya suara dan audio, ya video atau gambar yang kita buat nanti bisa lebih tersampaikan komunikasinya, tidak kaku ya. Nah, ini adalah beberapa unsur-unsur media video secara umum yang mungkin nanti pasti akan Bapak Ibu create ya di dalam membuat videonya. Baik Bapak Ibu, nah selanjutnya adalah manfaat video. Nah, manfaat video sendiri apa? Yang pertama, diharapkan memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Ya, tentunya misalkan contohnya Bapak Ibu atau kita mengajar materi yang berhubungan dengan sesuatu yang mungkin secara fisik tidak bisa kita jangkau. Dengan adanya media video pembelajaran, mudah-mudahan itu bisa ditampilkan. Contohnya misalkan Bapak Ibu guru akan menjelaskan tentang terjadinya gelombang tsunami. Nah, nggak mungkin kita mengajar ke daerah yang terjadi gelombang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran diharapkan itu bisa memberikan pengalaman yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun tidak mengalaminya terjun ke kejadian gelombang tsunami tadi ya. Yang berikutnya memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Artinya tidak mungkin kita mengajar
tentang gelombang tsunami di tempat terjadinya gelombang, tapi dengan adanya video ini, nah kita perlihatkan secara nyata bahwa terjadinya gelombang tsunami seperti ini, misalkan ya. Terus menganalisis perubahan dalam periode tertentu. Berikutnya memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan suatu keadaan tertentu dan menampilkan presentasi studi kasus yang tentunya semuanya berbasis audio dan visual dan diharapkan bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Nah, berdasarkan penjelasan ini, nah dengan video peserta didik diharapkan dapat menyaksikan suatu peristiwa yang tidak bisa disaksikan secara langsung, yang berbahaya maupun peristiwa lampau yang tidak bisa dibawa langsung ke dalam suatu ruangan kelas dalam satu KBM. Nah, peserta didik pun diharapkan nantinya dapat memutar kembali video tersebut sesuai kebutuhan dan keperluan mereka. Nah, pembelajaran dengan model video ini diharapkan nantinya bisa menumbuhkan minat serta motivasi untuk selalu memperhatikan pelajaran yang tadinya misalkan kita dicuekin karena mungkin jenuh, kita sering bercuap-cuap. Nah, dengan adanya video ini mudah-mudahan mereka bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi lagi dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, peran video dalam pembelajaran, tentunya di sini penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada sebagian pelajar. Ya. Nah, peranan video dalam pembelajaran dengan penayangan video diharapkan pelajar dapat merasakan seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan atau yang ditayangkan di dalam video tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya proses perjalanan elektrik dapat ditunjukkan kepada pelajar melalui video. Nah, kiranya dapat membantu pelajar membayangkan cara kerja tadi perjalanan elektrik tadi, samping memberikan pengalaman kepada para pelajar secara visual. Intinya hal-hal yang tidak mungkin kita sampaikan dalam proses pembelajaran secara konvensional, ini bisa terjadi kalau kita jalankan proses pembelajarannya menggunakan media tambahan berupa video pembelajaran. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik media video. Yang pertama, ya menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Nah, tadi ya artinya kalau misalkan kita merekam video kegiatan, mungkin antara gambar dan gerak bisa kita rekam secara bersamaan. Tapi kalau misalkan kita membuat media pembelajarannya berupa animasi yang kita create, tentu karena ada proses perekaman, di mana proses perekamannya harus sesuai dengan gambar animasi tersebut. Ya, contohnya seperti halnya film-film kartun. Ya, nah di mana film kartun itu kan menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Tentunya ini membutuhkan skill tertentu. Ya, nah skill tertentu untuk bisa meng-create atau membangun suatu video pembelajaran yang berbasiskan animasi. Ya, nah kalau misalkan kita tidak bisa, ya kita bisa menggunakan video pembelajaran yang kita shoot secara langsung dari suatu kegiatan, tentunya kegiatan yang tidak membahayakan. Yang selanjutnya mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas. Misalnya gunung, kuman, bencana, proses produksi, atau suatu lokasi yang memang terlalu jauh dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita tampilkan di dalam sebuah tayangan video. Dan tentu ini diharapkan siswa bisa lebih senang dalam pembelajarannya dan bisa lebih lebih termotivasi lagi dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Selanjutnya mampu mempersingkat proses, jelas ya. Kalau dengan tayangan video
itu bisa kita tayangkan seefektif mungkin dari sisi waktunya, dan beda dengan kalau misalkan ditayangkan atau dilakukan KBM secara konvensional, narasinya itu ditulis di papan tulis dan lain sebagainya. Itu tentu membutuhkan waktu yang lumayan, sehingga bisa menghabiskan waktu KBM yang seharusnya mungkin harus diselesaikan dalam waktu 2 jam, tapi karena dilakukan konvensional bisa lebih dari 2 jam. Selanjutnya memungkinkan adanya rekayasa animasi. Nah, jelas ya. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita bisa merekayasa suatu data atau suatu materi secara animasi. Ya, tentunya di sini membutuhkan skill atau kreasi dari kita sebagai orang yang akan membuat tayangan media pembelajaran tersebut. Baik, dilanjut Bapak Ibu. Nah, apa sih kelebihannya? Ya, kelebihan kalau misalkan kita menggunakan video pembelajaran. Yang pertama, dapat menstimulir efek gerak. Yang kedua, dapat diberi suara maupun warna. Jelas ya. Nah, beda kalau dilakukan secara konvensional, misalkan menulis di board atau mencatat di board dan lain sebagainya, ya efek suaranya tidak ada, warnanya pun tidak bisa kita kreasikan ya. Nah, yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Artinya walaupun misalkan kita tidak ahli tentang hal tersebut, tapi dengan adanya video pembelajaran diharapkan bisa lebih mudah untuk dipahami. Berikutnya, tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya. Terus tentunya seperti yang tadi sampaikan di awal, materi pembelajaran yang kita buat dengan video pembelajaran dapat diputar ulang atau diberhentikan sebentar dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam KBM ya, sehingga ya bisa lebih efektif dalam pengelolaannya. Nah, kalau ada kelebihan tentu pasti ada kekurangan Bapak Ibu ya. Walaupun kelebihan yang saya sampaikan termasuk kekurangan yang saya sampaikan mungkin masih banyak, tapi ini barangkali yang umum aja. Nah, yang pertama apa kekurangannya? Yang pertama, memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, jelas ya. Nah, sewaktu kita menggunakan media pembelajaran ataupun kita akan meng-create video pembelajaran, tentu ada peralatan-peralatan khusus yang digunakan untuk penayangan videonya ataupun pembuatan videonya. Yang kedua, tentu memerlukan tenaga listrik. Kalau misalkan listriknya sedang tidak ada atau sedang mati listrik misalkan, ya tentunya hal tersebut tidak bisa kita gunakan, kecuali ada antisipasi peralatan lain yang bisa mengantisipasi sewaktu listrik padam, sementara video harus selalu ditayangkan atau harus ditayangkan secara pada waktu itu ya. Yang berikutnya, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Nah, jelas ya, bisa aja sih dikerjakan sendiri, cuman ya tentu tidak akan begitu maksimal dan tentu akan sangat merepotkan. Nah, diharapkan kalau misalkan kita ingin membuat video pembelajaran yang optimal, yang maksimal sesuai dengan alur kegiatan KBM, sesuai dengan silabus yang ditentukan, ya memerlukan tim. Karena kalau dikerjakan sendiri itu akan sangat repot dan membutuhkan waktu yang lumayan, akan memakan waktu yang lebih lama dibanding kalau misalkan dikerjakan secara tim. Terus sulit dibuat interaktif kalau misalkan tayangan videonya dilakukan secara langsung ya. Tapi itu dulu barangkali ya, itu dulu. Nah, kalau zaman sekarang saya kira sudah banyak teknologi-teknologi yang canggih, khususnya perangkat lunak yang bisa melakukan interaktif sewaktu tayangan videonya dilaksanakan secara langsung. Dan dengan zaman dulu barangkali dengan keterbatasan perangkat lunak atau perangkat keras yang membuat kalau terjadi secara langsung tidak akan bisa terjadi interaktif. Kalau sekarang kan dengan zamannya teknologi semua bisa kita tampilkan, termasuk interaktif seperti ini ya.
Tapi tetap saya masukkan karena memang ini membutuhkan keahlian khusus. Oke, nah ini yang paling utama Bapak Ibu ya, yang paling penting yang harus kita ketahui sewaktu kita nanti membuat sebuah video pembelajaran. Walaupun ada beberapa tahapan, kalau misalkan kita buat sendiri barangkali kalau asal aja sih bisa, tapi idealnya bagusnya mengikuti aturan-aturan yang sudah kita tentukan biar hasilnya bisa lebih maksimal. Yang pertama apa? Yang pertama praproduksi, yang kedua adalah produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Nah, praproduksi itu apa? Nah, praproduksi itu adalah tahap yang panjang dan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Persiapan ya. Nah, jadi persiapannya ini memerlukan tahapan yang lumayan panjang. Tahap ini merupakan perencanaan ya, planning dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Di antaranya yang pertama misalkan kita harus menentukan ide atau kita harus mengeksplorasi gagasan. Apa sih materi apa yang akan kita buat atau kita tuangkan dalam video pembelajaran. Nah, kalau misalkan kita belum punya ide atau belum punya gagasan, tentu bingung nanti kita akan melangkahnya. Karena kan ide tersebut nanti kan selanjutnya itu akan berhubungan dengan kapan waktunya dilaksanakan, lokasinya di mana, alatnya dibutuhkan apa saja dan lain sebagainya. Nah, ini tahapan praproduksi. Yang pertama tentu harus punya ide dulu. Kalau nggak punya ide, tentu kita akan bingung. Jangankan membuat video pembelajaran barangkali ya, sewaktu ngajar pun sehari-hari kalau kita nggak punya ide, nggak kreatif, tentu proses pembelajarannya akan monoton. Yang berikutnya adalah penyusunan garis besar isi media video. Ya, garis besarnya apa aja, kira-kira materi yang akan disampaikan di dalam video tersebut, ya. Terus nanti dijabarkan lebih detail di dalam penyusunan jabaran materi media video. Dan setelah idenya ada, setelah garis besar materinya ada, terus kita susun naskahnya. Nah, naskahnya disusun, setelah itu naskah tersebut dikaji apakah naskahnya sudah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan atau belum. Ya, nah tentu itu harus ada briefing, kesepakatan dengan tim supaya supaya tahap berikutnya tidak terlalu melenceng. Oke, yang kedua adalah tahap produksi, di mana produksi ini merupakan tahap selanjutnya setelah naskah diterima oleh produser atau sutradara. Ya, kalau memang misalkan di dalam tim itu tentunya ada produser dan sutradara untuk menghasilkan gambar dan suara sesuai dengan keinginan penulis naskah ya. Nah, apa aja sih tahapan yang harus dilakukan di dalam tahapan produksi? Yang pertama diantaranya merembukan naskah ya, merembukan naskah, terus menentukan tim produksi, selanjutnya casting atau pencarian pemain kira-kira yang cocok, yang pas untuk materi ini siapa kira-kiranya ya. Jangan sampai antara materi dengan pemeran dalam hal ini kurang matching, kurang pas. Karena apa? Mungkin karena pertimbangannya, keahliannya yang kurang sesuai dan sebagainya. Kalau misalkan kita akan menayangkan tentang video pembelajaran tari jaipong ya, tentu kita harus mencari pemainnya yang bisa jaipong ya, supaya sesuai dengan materi yang kita buat. Hunting, pencarian lokasi syuting. Nah, ini juga penting, jelas harus sesuai dengan materi tentunya ya. Kalau materinya materi tentang teknologi ya, cari lokasi-lokasi yang bernuansa teknologi. Jangan sampai materinya tentang teknologi, carinya lokasi yang horor misalkan ya, sehingga tidak nyambung, tidak sesuai. Terus crew meeting atau rapat tim produksi.
Dan tentunya setelah itu barulah kita ambil gambarnya. Nah, kita ambil gambarnya, kita rekam dan sebagainya supaya nanti akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk tahap berikutnya, yaitu tahap pasca produksi. Nah, apabila semua kedua tahapan tadi sudah dilaksanakan, ya, gambarnya sudah ada, suaranya sudah diterima, misalkan hasil syuting dan sebagainya. Nah, tentunya supaya nanti hasil videonya itu lebih menarik, nah mungkin akan ada proses pemutusan ataupun penyambungan dari video-video yang kita ambil. Karena kan sewaktu pengambilan video itu kan bisa aja lokasinya berbeda, waktunya pun berbeda. Nah, itu kan perlu kita sambungkan. Nah, termasuk yang kegiatan kita ini. Nah, sewaktu kita menyampaikan materi kan diharapkan nantinya atau bahkan diwajibkan kita membuat video sewaktu kita presenter menyampaikan materi. Nah, dalam proses penyampaian materi ini kan di pertengahan jalan bisa aja ada gangguan-gangguan atau hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Misalkan seperti tadi, ada suara bocor. Itu kan mungkin nanti setelah akan kita kumpulkan itu harus diedit dulu supaya suara bocor tadi tidak muncul. Nah, begitu juga di sini dalam dalam pembuatan media video pembelajaran, ya. Tahapannya setelah proses pengambilan ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi tentunya adalah editing, ya, penggabungan dan pemilihan gambar yang kira-kira sesuai atau pas dengan materi yang kita tentukan di awal tadi, ya. Selanjutnya mixing atau pengisian musik. Kalau memang misalkan kita mau ada musiknya, ya sama, musik juga harus sesuai dengan temanya, ya. Temanya, kalau memang ini temanya tema seni, ya kira-kira musik apa yang sesuai dengan tema seni. Kalau tema horor, ya musik apa sesuai dengan tema horor dan seterusnya. Terus preview, uji coba, revisi, dan terakhir adalah pendistribusian atau penyiaran, ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang nanti harus kita harus kita ikuti langkah-langkahnya supaya apa? Supaya media pembelajaran yang kita buat nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan dalam proses KBM. Baik Bapak Ibu, ini sekilas aja. Alat apa sih yang digunakan yang standar minimal bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran? Salah satunya yang pertama kamera. Kalau memang misalkan kita punya kamera seperti ini, atau misalkan video shoot, atau misalkan kalaupun tidak ada, ya kita bisa menggunakan HP, ya, karena teknologi HP smartphone sekarang itu sudah sangat bagus, kualitasnya juga sudah banyak yang bagus, sehingga nggak perlu khawatir kalaupun misalkan kita nggak punya kamera seperti ini, kita bisa memanfaatkan media yang lain untuk proses pengambilan gambar ataupun pengambilan suara. Oke, berikutnya tripod. Ya, nah tujuannya apa? Supaya pas proses pengambilan gambar itu tayangannya lebih stabil, lebih statis, ya, tidak goyang, tidak bergerak-gerak dan lain sebagainya. Nah, makanya kita usahakan gunakan tripod ataupun perangkat lain yang bisa kita manfaatkan supaya kamera kita bisa mengambil gambarnya secara stabil, tidak goyang-goyang, tidak hanya tripod, barangkali sekarang banyak perangkat lain yang bisa kita manfaatkan. Berikutnya lighting, tentunya pencahayaan. Supaya apa? Supaya gambar yang kita ambil itu lebih maksimal, tidak buram, tidak gelap, sehingga akan menyalahi atau tidak sesuai dengan tema yang kita buat di awal-awal. Dan berikutnya adalah komputer atau laptop. Laptop ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk melakukan proses editing dari gambar-gambar yang sudah kita ambil di tahap-tahap sebelumnya. Ini adalah beberapa alat yang standar minimal yang bisa kita manfaatkan. Minimal dengan punya alat ini kita bisa membuat video, khususnya video pembelajaran untuk mendukung dalam proses KBM yang kita laksanakan di kelas.
Baik Bapak Ibu, nah langkah-langkah pembuatan video secara umum tadi udah digambarkan, mungkin secara khususnya ambil cepatnya seperti ini aja. Kalau misalkan kita mau ambil cepat, diantaranya silakan nanti Bapak Ibu siapkan skenario. Terus kedua, cari ilustrasi pendukung, gambar atau video. Yang ketiga, proses merekam audio atau visual. Dan yang keempat adalah proses compile video, rendering video ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan beberapa software. Di antaranya ada Adobe Premiere, ada Wondershare Filmora, ada Camtasia dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk mengcompile, mengedit sekaligus merendering video yang akan kita buat menjadi video yang sebenarnya. Itu barangkali Bapak Ibu, karena waktunya sudah lumayan lama, hampir 40 menit, itu sekelumit yang bisa saya sampaikan tentang video sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan ini bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu semua, dan tentunya banyak yang bisa kita lakukan dengan smartphone atau teknologi yang kita punya, salah satunya dalam proses pembuatan media pembelajaran. Mohon maaf kalau ada dalam tayangan yang saya sampaikan ada yang kurang jelas atau terlalu singkat atau terlalu banyak dan lain sebagainya. Kita sama-sama sharing aja, dan mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan barangkali di hati Bapak Ibu semua. Saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Yeni. Mangga Bu Yeni. Iya, boleh Bu. Ya. Oke, langsung jawab aja Bu ya atau gimana? Oke. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Jaja Fauza dari SMA BPC ya. Eh, di rumah belajar ada lab maya. Apakah konten pada lab maya tersebut kategori pembelajaran? Oke, kalau menurut hemat saya betul Bu. Artinya walaupun seperti yang Ibu sampaikan tanpa suara, tanpa audio, barangkali kan ada beberapa apa namanya? Ada beberapa unsur yang memang tidak ditampilkan. Barangkali si pembuat videonya mempunyai tujuan tertentu, kenapa dia nggak menuangkan yang namanya suara ya, Ibu ya. Nah, sehingga hanya berupa animasi-animasi saja dengan sedikit teks atau keterangan. Jadi itu bisa dikatakan video pembelajaran walaupun unsur suaranya tidak ditayangkan, tidak dituangkan. Tapi ya barangkali mungkin lebih bagus kalau misalkan ada suara, karena barangkali tidak semua anak, tidak semua orang bisa memahami tayangan video animasi tadi seperti yang tidak ada suaranya, ya.
Nah, sehingga takutnya nanti bisa salah persepsi, ya, bisa salah persepsi sehingga eh, apa namanya mengurangi materi yang akan terima nanti oleh putra putri kita. Barangkali itu Bu Jajah, mudah-mudahan tidak puas ya. Nanti bisa kita sambung lagi di lain kesempatan barangkali. Mangga yang lainnya barangkali Ibu. Terima kasih Bu Jajah atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Ohen Bu, tuh Bu ada Bu ya. Jadi Pak Ohen Bu ada Bu pertanyaan Bu. Ya, ada itu dari room chat. Ya, makasih Pak Ohen atas pertanyaannya. Siap, siap mangga. Ya. Oke, pertanyaannya bagaimana mengatur close up, di close up tanpa tripod tapi nggak goyang. Ini lebih ke teknis barangkali Pak ya. Lebih ke teknis. Nah, tentu di sini mungkin ada keahlian khusus dari apa namanya dari tim yang bisa mengambil gambar close up tanpa goyang, tanpa menggunakan tripod, ya. Barangkali ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Salah satunya kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kita mengambil gambarnya dari atas, akan mengambil apa namanya gambar close up ke bawah. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa kita manfaatkan yang namanya drone, Pak ya. Kalau misalkan mengambilnya dari atas. Nah, kalau misalkan ambilnya langsung pakai kamera, misalkan ya kita ngambil gambar pakai kamera tanpa tripod, misalkan seperti ini, terus pengen di close up, ya itu mungkin perlu perlu latihan khusus supaya hasilnya bisa lebih maksimal dan tanpa goyang, ya. Nah, artinya teknisnya harus langsung dipraktekkan Pak ya. Nah, kebetulan kalau di SMK tempat saya mengajar ada jurusan jurusan broadcast Pak ya, ada jurusan broadcast. Hal itu nanti dipelajari. Ya, tidak hanya itu, tidak hanya apa namanya mungkin pengambilan close up tanpa tripod, bisa juga misalkan yang gambarnya diblurkan dan lain sebagainya itu ada teknik-teknik khusus yang memang harus dipelajari lebih lebih intens sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Itu Pak ya barangkali yang bisa saya sampaikan sementara gitu kan secara teknis. Sekarang kan kalau dipraktekkan kan itu waktunya lumayan agak agak panjang Pak ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nggak puas dengan apa yang saya sampaikan Pak ya. Nanti bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Ada dari Pak Roni Pak, Bu. Ada pertanyaan dari Pak Roni. Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak ya. Saya kira semua software editing video bagus Pak ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi ya yang penting mah yang pertama mana yang kita kuasai.
software editing video tersebut. Tapi pada intinya secara umum software editing video apapun teknisnya hampir sama, ya, bisa melakukan, intinya bisa melakukan edit, ya. Nah, yang kedua tentunya yang bagus adalah yang legal, Pak, ya. Yang legal sehingga dalam proses pembuatan editing videonya bisa lebih maksimal. Kenapa? Kalau legal itu biasanya fitur-fiturnya lebih lengkap. Kalau yang tidak legal, yang trial dan lain sebagainya itu biasanya fitur-fiturnya nggak begitu lengkap. Itu harus perlu di-download. Nah, sewaktu di-download pun untuk melengkapi fiturnya itu harus berbayar biasanya, Pak, ya. Nah, tentunya barangkali kalau sepengetahuan saya, kalau di studio-studio televisi itu banyak yang menggunakan Adobe Premiere, Pak, ya, Adobe Premiere, atau dan untuk efeknya bisa menggunakan Adobe After Effects, Pak, ya. Itu bisa dikombinasikan. Cuman memang kalau beli yang legal itu harganya lumayan mahal, Pak, ya. Nah, kalau saya kebetulan di sini menggunakan Filmora, ya, Pak, ya. Wondershare Filmora itu juga cukup ringan dan cukup mudah lah bagi pemula untuk mengedit video. Artinya asal kita rajin mencoba juga, mungkin dalam waktu 30 menit kita bisa menghasilkan editing video yang lumayan lumayan bagus, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, itu barangkali Pak Roni yang bisa saya sampaikan. Intinya semua software editing semuanya bagus, yang penting mah legal. Kedua, yang fiturnya memang lengkap, ya. Tentunya kalau fitur lengkap tersebut harus legal. Kalau nggak legal biasanya fiturnya kurang begitu lengkap. Seperti hal ini aja, Webex ini kan kita pakai yang gratisan, ya. Nah, kekurangannya apa kalau yang gratisan, ya? Kadang-kadang suka ada suara bocor sana sini. Kalau yang berbayar, yang menggunakan event itu secara otomatis si partisipan itu video sama itunya akan langsung di mute dan tidak bisa mengaktifkan video dan mute tersebut. Itu barangkali Pak Roni, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tidak puas, siapa, ya. Nanti bisa bertemu lagi di session berikutnya. Terima kasih, Pak. Boleh, boleh. Terima kasih Pak Wahyu atas motivasinya, atas bimbingannya. Ini berkat Bapak instruktur dan Ibu instruktur yang selalu memberikan motivasi buat kita semua, sehingga walaupun di tengah-tengah apa namanya fisik yang lumayan terkuras dari pagi sampai malam, tapi tetap masih semangat karena Bapak dan Ibu instruktur kita juga selalu memberikan motivasi yang bagus, yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu, Ibu Luki. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting mah udah, yang penting udah memberikan pencerahan. So, dari Ibu Luki, Bu, dari Ibu Luki barangkali. Ibu Ajah Luki.
Ingatkan presensinya Bapak Ibu, takut ada yang belum presensi. Kalau tidak ada, mungkin saya simpulkan aja Bu ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya buat kesimpulan aja di dalam proses pembelajaran. Kadang guru sulit menjelaskan suatu konsep yang abstrak atau jauh dari kehidupan siswa. Seperti tadi contohnya, misalkan ingin menjelaskan tentang gunung atau menjelaskan tentang gelombang tsunami dan lain sebagainya, yang memang itu tidak mungkin kalau kita menggapai ke arah sana. Nah, saat itulah guru memerlukan media. Nah, salah satunya adalah media video pembelajaran yang secara real, secara nyata itu bisa langsung terlihat oleh putra-putri kita di ruangan kelas, dan putra-putri kita bisa lebih merasakan terjadinya hal-hal tersebut ya. Nah, terdapat banyak jelas media. Pengelompokan jenis-jenis media lebih didasarkan pada pemanfaatannya atau indera ya. Dan tadi seperti pertanyaan Pak Roni, mana yang bagus? Saya kira semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas dari media tersebut untuk menghasilkan suatu video yang lebih menarik tentunya ya. Untuk memilih media mana yang tepat untuk menyajikan pembelajaran perlu mengetahui karakteristik materi yang akan disajikan disesuaikan dengan jenis medianya. Artinya ya disesuaikan aja Pak ya, media apa yang kira-kira cocok untuk materi ini. Jangan sampai memaksakan materi yang memang sulit kita gunakan untuk dalam proses pembuatan media pembelajaran. Barangkali itu Bu Yeni yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada pemaparan saya yang kurang jelas, kurang pas atau terlalu singkat. Dan tentunya saya berharap semuanya tidak merasakan puas sehingga nanti kita bisa berkomunikasi lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Bu Yeni yang sudah bekerja membantu saya sehingga selesainya kegiatan ini dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sony mau lanjut pakai room ini atau gimana? Pindah room. Sesuai dengan yang di flyer ya, roomnya ya. Oke, siap siap.